Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Di sini Bu Erika mau sampaikan materi tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Mohon disimak ya, biar nanti dalam KBM reguler kita tinggal tanya jawab atau diskusi. Baik. Nah, kita sudah bahas di minggu sebelumnya tentang berakhirnya masa penerapan demokrasi liberal, dan sekarang kita masuk ke penerapan demokrasi terpimpin, itu sebenarnya tahun 1959, ya. Tapi sebelum 1959, saya sampaikan dulu tahun 1957 ada sebuah kondisi, ada sebuah peristiwa, yaitu Soekarno menyampaikan konsepsi presiden. Soekarno menyampaikan dua konsepsi waktu itu. Soekarno mengumpulkan berbagai wakil partai-partai besar waktu itu dari PNI, NU, PKI, Masyumi, memanggil juga golongan militer, perwakilan militer. Soekarno menyampaikan konsepsi presiden ini. Ya, satu, akan dibentuk kabinet gotong royong. Kedua, akan dibentuk Dewan Nasional yang nanti kemudian menjadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ya, inilah dua ide dari Soekarno yang disampaikan di depan perwakilan partai, di depan perwakilan golongan militer juga, tapi ternyata sebagian besar menolak konsepsi ini karena dengan menerapkan konsepsi ini berarti sudah mengubah konstitusi negara secara radikal, ya. Banyak yang diubah gitu, yang dirombak. Dibentuk kabinet gotong royong, ya. Kalau dalam demokrasi liberal, ya, kita menerapkan parlementer, ya. Yang membentuk kabinet itu adalah formatur kabinet, bukan presiden, gitu. Kalau presiden yang bentuk berarti presidensial, ya. Sementara di dalam UUDS kita bukan presidensial, ya. Berarti ya kalau begini ceritanya berarti undang-undang pun harus berubah, ya. Yang kedua, dibentuk Dewan Nasional yang nanti kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung, ya. Ternyata ditolak konsepsinya ini, dan akhirnya alasannya kenapa ditolak, karena perwakilan partai itu bilang untuk mengubah susunan negara secara radikal, mengubah susunan secara besar, ya, yang akan berdampak besar, itu adalah tugas konstituante, kata mereka gitu, bukan tugas Soekarno, atau bukan, nggak bisa Soekarno langsung mengubah susunan negara, ya. Nah, waktu itu konstituante berkonflik terus, ya. Konstituante ketahui dipilih dalam pemilu pertama, ya, pemilu pertama 1955 di kabinet Burhanuddin Harahap, ya. Tugas utama konstituante adalah untuk menyusun undang-undang yang baru, ya, konstitusi yang baru. Karena waktu itu kita pakai UUDS, ya, namanya juga sementara, berarti harus ada yang baru, yang fix, yang ajak, yang permanen, yang dipakai sebagai undang-undang, ya. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan konstituante dari 55 sampai 59, konstituante ini pecah, ya. Konstituante ini, anggota konstituante lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya, partainya. Kita tahu bahwa konstituante itu anggotanya kan dari partai-partai yang menang waktu itu, ya. Dari partai-partai yang pemilu pertama ditambah 14 wakil golongan minoritas, ya. Ada yang golongan agama waktu itu, ada Masyumi NU, ada dari PNI, ada dari PKI, Partai Katolik, dan lain-lain, ya. Kenyataannya mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibandingkan persatuan dan kesatuan, dibandingkan bagaimana caranya bisa ada undang-undang yang disepakati, ya. Dan dalam perjalanannya di tahun 1959, di pertengahan 59, konstituante itu pecah menjadi dua kubu besar, ya. Yang satu kubu yang ingin Indonesia menerapkan, ya, undang-undang dasarnya itu adalah syariat Islam, pakai hukum Islam. Yang satunya lagi minta supaya kembali ke Undang-Undang 45. Ya, ingat bahwa sebelum kita merdeka sudah ada Undang-Undang 45 yang disusun dalam rapat-rapat BPUPKI, ya. Lalu kemudian Undang-Undang 45 disahkan dalam rapat PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus, gitu, ya. Nah, karena ternyata konstituante sendiri berkonflik di dalam, tidak ada kesatuan, tidak ada memikirkan bagaimana negara kita, bagaimana konstitusi kita, mereka lebih ngotot kepada kepentingan kelompoknya.
Akhirnya konstituante ini voting, ya, anggota konstituante voting sampai mereka voting sebanyak 3 kali. Voting apa? Ya, voting kembali ke Undang-Undang 45 atau pakai syariat Islam, ya. 3 kali mereka voting, suara mayoritas selalu memilih kembali ke Undang-Undang 45. Tapi kemudian suara konstituante ini hasil, ya, hasil yang suara mayoritas ini tidak bisa dijadikan menjadi sebuah keputusan. Kenapa? Karena waktu itu anggota konstituante yang hadir tidak mencapai quorum, ya, atau jumlah minimal konstituante yang mewakili, yaitu 2/3. Ya, sampai 3 kali voting hasilnya selalu kembali ke Undang-Undang 45, tapi karena tidak mencapai quorum maka tidak bisa diambil itu menjadi keputusan. Ya, belum lagi ada statement dari beberapa partai, perwakilan partai bahwa mereka nggak akan datang lagi sidang konstituante saking mereka sering berkonflik di dalam konstituante. Ya, di persidangan yang terakhir, sidang konstituante deadlock, ya, sampai walk out. Biasanya kalau ada persidangan sampai walk out berarti udah rusuh, ya, udah ricuh gitu, ya. Akhirnya karena sudah ricuh sidang konstituante, maka persidangan itu direses. Reses itu break, ya, break dulu, reses 3 Juni 59, dan ternyata resesnya ini adalah reses untuk selama-lamanya, ya. Reses, ya udah habis itu nggak ada lagi konstituante alias dibubarkan gitu, ya. Nah, kenapa berakhir demokrasi liberal? Jawabannya adalah ya karena ada dekret presiden 5 Juli 1959. Ini dekret pertama yang dikeluarkan, pertama dan terakhir ya, yang dikeluarkan oleh Soekarno, ya. Kenapa Soekarno mengeluarkan dekret? Gitu, ya. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pelaksanaan demokrasi liberal itu banyak sekali permasalahan, masalah ekonomi, ya. Semua program ekonomi itu gagal, ya. Masalah politik, masalah militer dengan parlemen, kemiskinan di mana-mana, gerakan separatis. Di sini masih zaman gerakan separatis, terutama periode Permesta, ya, tahun 59. Akhirnya di sini dari golongan TNI mendesak Soekarno supaya mengeluarkan dekret. Jadi presiden itu punya hak prerogatif untuk mengeluarkan dekret, itu hak presiden, ya. TNI minta supaya kembali ke Undang-Undang 45. Kenapa? Posisi TNI itu lebih enak di Undang-Undang 45 dibanding di UU DS, ya. Kita tahu dalam demokrasi liberal banyak sekali permasalahan baik dalam internal Angkatan Darat maupun dengan eksternal, ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan terjadi dalam demokrasi liberal, ditambah tadi saya bilang ada konsepsi presiden alias ada keinginan-keinginan Soekarno tahun 57, ya. Tahun 56 Hatta itu sudah mundur dari wakil presiden. Hatta sudah tidak cocok lagi dengan Soekarno, akhirnya dia mundur. 57 keluar konsepsi presiden, ditambah semakin kacaunya kondisi waktu itu, konstituante deadlock, ya. PRRI Permesta semakin merajalela, ditambah TNI mendesak Soekarno keluarkan dekret supaya kembali ke Undang-Undang 45. Akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden, ya, dekret presiden 5 Juli. Isinya pertama, satu, bubarkan konstituante, ya, konstituante bubar. Yang mana konstituante ini kan yang dipilih tadi, ya, tugasnya menyusun konstitusi. Konstituante sudah bubar, jadi siapa yang nyusun konstitusi, ya. Akhirnya konstitusi yang dipakai waktu itu adalah Undang-Undang 45, ya. Udah dipakai Undang-Undang 45, maka demikian UU DS tidak berlaku lagi, ya. Kalau pakai Undang-Undang 45 berarti kita presidensial, gitu kan. Oke, dan tidak cocok lagi dengan menggunakan demokrasi liberal, karena kalau demokrasi liberal itu cocoknya pakai UU DS, ya. Dan yang keempat, pembentukan MPRR dan DPAS. Inilah isi dari dekret Presiden 5 Juli, maka keluarnya dekret ini mengakhiri demokrasi liberal, ya. Masuklah kita waktu itu ke periode Undang-Undang 45 lagi, ya. Undang-Undang 45 lagi saya bilang karena kan sudah pernah dipakai sebelumnya, ya, waktu kita baru merdeka. Oke, tentunya kita presidensial lagi, tidak parlementer, tidak ada lagi perdana menteri, ya. Dan keluarnya dekret presiden ini memberikan harapan baru bagi semua orang, bagi masyarakat, ya, TNI waktu itu. Semua orang mendukung, ya. Waktu itu DPR yang dipilih dari pemilu juga
mengatakan mereka akan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila. TNI apalagi TNI sangat mendukung keluarnya dekret presiden ini, dan mereka memerintahkan supaya mengawal ya proses pelaksanaan dari dekret presiden 5 Juli ini. Jadi semua orang sangat antusias ya, sangat memberikan harapan kepada dekret presiden ini. Nah, ternyata dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin itu banyak penyelewengan ya, banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Undang-Undang 45. Oke, apa saja itu? Yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang kedudukan presiden. Ya. Jadi waktu itu masih ada lembaga tertinggi ya, lembaga tertinggi kalau sekarang namanya lembaga tinggi. Lembaga tertinggi waktu itu MPR ya. Presiden itu kedudukannya di bawah MPR ya. Tetapi kenyataannya MPR ini disetir atau diatur oleh Soekarno. Oke, ya. Ketua MPR waktu itu yang memilih Soekarno ya. Dia juga memilih wakil-wakil ya, wakil ketua MPR itu yang berasal dari partai-partai besar di Indonesia waktu itu seperti PNI, NU, Masyumi ya, dan bahkan banyak petinggi-petinggi waktu itu yang sudah ada jabatan seperti wakil menteri ya, seperti wakil menteri malah dipilih dia lagi ya sebagai wakil ketua MPR gitu. Jadi waktu itu anggota MPR ya, ketua MPR, bahkan ABRI ya, militer waktu itu juga ditempatkan di situ, dan semuanya itu adalah orang-orang pilihan Soekarno ya, yang mana seharusnya presiden itu di bawah MPR. Nah, kalau MPR-nya aja udah diatur, diotak-atik sama Soekarno, berarti nanti ke depannya MPR ini kan harus nurut apa kata Soekarno. Mereka pasti bosnya Soekarno gitu. Padahal secara konstitusi waktu itu lembaga tertinggi adalah MPR gitu, bukan presiden di atas MPR gitu ya. Yang kedua tentang MPRS ya. Oke. Berdasarkan Undang-Undang 45, anggota MPR itu harus dipilih dari pemilu ya, berdasarkan pemilu. Tetapi buktinya seperti yang tadi sudah saya singgung, Soekarno lah yang membentuk MPRS waktu itu, orang-orangnya juga orang-orang pilihan Soekarno, sudah tentu karena mereka dipilih ya, diatur sama Soekarno, ke depannya mereka juga harus nurut ya, harus ngikut apa kata Soekarno. Jadi ini sudah melanggar isi undang-undang ya. Berikutnya tentang pembubaran DPR ya. Pembubaran DPR. DPR yang mana? DPR hasil pemilu 55. Tadi saya bilang bahwa keluarnya dekret presiden mendapat sambutan bagus ya. Bahkan dari DPR bilang kami akan bekerja sesuai dengan Undang-Undang 45 dan juga Pancasila ya. Jadi waktu itu DPR ingin menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Oke. Jadi Soekarno menyusun RAPBN ya. Presiden menyerahkan RAPBN yang disusunnya, dilihat sama DPR menolak ya, menolak RAPBN yang disusun oleh Soekarno ini. Akhirnya Soekarno marah ya. Soekarno marah dan akhirnya Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu ya. Dibubarkan DPR, jadi DPR-nya apa? Waktu itu Soekarno bentuk lagi ya. Bentuk DPR yang baru, dikasih nama DPR GR alias DPR gotong royong. Ini sudah menyalahi undang-undang juga. Dalam undang-undang nggak bisa dibilang presiden membubarkan DPR gitu ya. Berikutnya tentang manifesto politik Indonesia ya. Apa ini manifesto politik? Itu seperti arah kebijakan politik ya, acuan politik Indonesia. Oke. Jadi waktu itu lagi upacara peringatan 17 Agustus ya, Soekarno berpidato. Judul pidatonya penemuan kembali revolusi kita. Ini sering ditanya tuh judul pidato Soekarno ya, penemuan kembali revolusi kita. Nah, inti dari pidato tersebut ya adalah tentang manifesto politik Indonesia ya. Kemana arahnya ya? Arahnya adalah USDEK. Oke.
Jadi nanti manifesto politik ini disingkat dengan Manipol Usdek. Manifesto politik, Usdeknya apa? U, Undang-Undang 45, S, Sosialisme Indonesia, D, Demokrasi terpimpin, E, Ekonomi terpimpin, dan K, Kepribadian Indonesia. Coba salahnya di mana? Yang melanggarnya di mana dari Manipol Usdek ini, gitu ya. Oke, nanti dalam perkembangan berikutnya atas saran DN Aidit, ya DN Aidit tentu bukan nama yang asing sama kita. DN Aidit itu adalah Ketua Komite Sentral PKI. Oke, dia waktu itu menjabat sebagai Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Atas saran DN Aidit, maka Manipol Usdek ya ditetapkan menjadi GBHN, garis-garis besar haluan negara gitu. Oke, berikutnya tentang politik luar negeri. Politik luar negeri. Oke, ini kan zaman Soekarno ya. Ya, zaman Soekarno kita cenderung condong ke blok timur. Ya, kenapa condong ke blok timur? Beginilah penjelasannya. Jadi waktu itu ada konsep dari Soekarno tentang NEVO dan Old Devo. Ya, apa itu NEVO? NEVO itu akronim atau singkatan dari New Emerging Forces, New Emerging Forces atau kekuatan negara-negara baru, ya negara-negara baru yang progresif dan revolusioner. Negara baru yang mana? Berarti yang baru terbentuk, yang baru merdeka, alias negara-negara yang sebelumnya dijajah, objek kolonialisme dan imperialisme. Yang mana lah itu kira-kira? Ya kebanyakan bangsa Asia dan Afrika itu kan objek kolonialisme gitu. Itu NEVO. Ya, berikutnya Old Devo, ya, Old Established Forces, ya, kekuatan lama yang sudah ada. Kekuatan lama yang mana? Ya negara-negara penjajah, negara-negara kolonialis dan imperialis, gitu. Yang kebanyakan adalah bangsa Barat, gitu, ya. Jadi Soekarno ada konsep NEVO dan Old Devo, ya. NEVO itu jadi kayak ada gap antara NEVO dan Old Devo. Ya, di sini Soekarno bilang negara-negara Barat itu masih pengen sebenarnya menjajah negara Asia Afrika gitu ya, atau negara-negara NEVO ini. Oke, jadi waktu itu ada konsep dari Soekarno tentang neo imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan nekolin. Ya, neokolonialisme dan imperialisme. Jadi kata Soekarno penjajahan itu nggak kayak penjajahan zaman Belanda di Indonesia, ya secara fisik Romusa atau Rodi gitu ya. Dengan penguasaan ekonomi dengan menyetir politik itu sudah nekolin, neokolonialisme dan imperialisme. Ya, jadi waktu itu agak apa ya? Renggang lah ya negara-negara blok barat dengan negara-negara yang baru merdeka atau Asia Afrika kita bilang ya. Berikutnya wujud ya, wujud dari adanya geng ini ada kelompok-kelompok NEVO dan Old Devo dengan terbentuknya poros ya, poros Jakarta, Hanoi, Phnom Penh, Beijing, Pyongyang. Kalau kalian tahu ya, kota-kota itu adalah ibu kota dari negara-negara komunis ya di dunia. Kecuali Indonesia, Indonesia kan nggak terapkan, nggak langsung ideologi yang dipakai langsung komunis gitu ya. Poros Jakarta, Hanoi, ya, Phnom Penh, Beijing, Pyongyang, ya, Korea Utara, oke, Cina, terus Vietnam sama Kamboja itu negara-negara komunis, ya. Jadi waktu itu arah politik luar negeri kita condong kepada negara-negara komunis. Kita anti ke Barat, gitu. Yang mana pada masa ini masih berlangsung perang dingin ya antara blok barat blok timur. Barat sini kita katakan dengan ideologi liberalis kapitalisnya ya yang bertentangan dengan komunis gitu. Ini merupakan salah satu wujud pelanggaran politik luar negeri bebas aktif ya. Kalau di demokrasi parlementer demokrasi liberal pelanggarannya itu MSA ya. Kalau di sini pelanggarannya itu adanya poros-poros tadi. Oke, berikutnya tentang politik luar negeri adalah Dwi Kora. Ya, Dwi Komando Rakyat. Apa ini? Ini adalah tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ya, jadi
mungkin pernah dengar istilah ganyang Malaysia, ya di sini munculnya di Dwi Korah ini. Kayaknya kalau setiap kita ada pertandingan olahraga, kalau ketemu Malaysia, ya masih masih panas aja ya, masih ribut, masih ada slogan-slogan ganyang Malaysia. Ini kenapa latar belakangnya? Jadi waktu itu 1961 Kalimantan, ya Pulau Kalimantan itu terbagi menjadi 4 wilayah administrasi. Wilayah apa saja? Ya ada Sabah, ya Sabah, Sarawak, Brunei, sama Kalimantan atau Borneo kita, ya. Oke. Jadi waktu itu ada keinginan Inggris untuk membentuk Federasi Malaya. Kita tahu bahwa Malaysia, Singapura itu adalah bekas imperialisme Inggris, ya. Jadi Inggris ingin membentuk federasinya di sekitaran kita, negara tetangga kita yang disebut dengan Federasi Malaya. Yang mana Federasi Malaya ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Persetujuan Manila. Ya, Persetujuan Manila ini apa? Persetujuan yang atau perjanjian yang ditandatangani antara Filipina tentunya. Manila kan Filipina, ya. Filipina, Indonesia, dan Federasi Malaya. Apa intinya dalam Persetujuan Manila ini? Mereka bilang mereka tidak akan mau disetir atau masuk ke dalam Federasi Malaya, karena itu adalah wujud dari nekolimnya Inggris, ya. Kalau sampai terbentuk Federasi Malaya, maka ini akan mengganggu kestabilan Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Dan ini adalah wujud nekolim, gitu, ya. Nah, ternyata mereka mau, ya. Ternyata Sabah dan Sarawak alias Malaysia sekarang mau masuk dalam Federasi Malaya, dan ini sudah tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Ya, tadinya kan mereka udah janji, tahu-tahu ngingkar janji, malah terbentuklah Federasi Malaya ini. Marahlah Soekarno, ya. Marahlah Soekarno waktu itu. Soekarno akhirnya membentuk, ya, dalam pidatonya dia perintahkan 2 hal yang dikasih nama Dwi Korah, Dwi Komando Rakyat. Apa isinya? 1, perkuat pertahanan revolusi Indonesia, yang kedua bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak, gitu ya, bantu mereka. Oke, Soekarno bilang bantu mereka gitu. Sabah dan Sarawak bilang ngapain kan bantu kami, ada apa gitu ya. Nah, wujud dari Dwi Korah ini adalah dengan dibentuknya Komando Siaga, ya, Komando Siaga yang dipimpin oleh Marsikal Umar Dhani. Jadi tim dari Komando Siaga ini masuklah ke Sabah dan Sarawak, membuat propaganda, provokasi supaya tidak jadi, supaya tidak mau masuk dalam Federasi Malaya, ya. Dan ternyata orang Sabah dan Sarawak itu risih, kok diam-diam ada pasukan militer Indonesia yang bikin provokasi, ya, yang mempropaganda orang Sabah dan Sarawak, oke. Jadi orang Malaysia itu nganggap Indonesia itu terlalu mencampuri urusan dalam negeri. Ya, jadi Malaysia bilang itu adalah urusan Malaysia, kenapa Indonesia sampai kirim militernya kayak gitu ya. Sehingga waktu itu orang Malaysia itu marah. Mereka marah, akhirnya mereka demonstrasi di Malaysia. Mereka bawa, ya, mereka bawa bendera Indonesia dibakar, foto Soekarno dirobek-robek, bawa lambang Garuda, ya, mereka protes ke KBRI waktu itu, kedutaan, kantor kedutaan. Mereka minta supaya Perdana Menteri Malaysia waktu itu menginjak lambang Garuda, ya, yang mana ini ya penghinaan sama Indonesia gitu ya. Soekarno marah, ya. Soekarno kan harga dirinya tinggi, ya. Soekarno marah, Soekarno ngamuk, akhirnya dia berpidato, ya. Penggalan dalam pidatonya itu dia bilang, aku akan mengganyang Malaysia gitu. Ganyang itu bahasa Jawa yang artinya itu makan, dikunyah, tapi tidak ditelan, tidak dibuang, itu ganyang. Ya, kayak makan permen karet, tidak ditelan, tidak dibuang, ya. Nah, dengan adanya aksi penghinaan Indonesia ini di Malaysia depan KBRI, akhirnya melalui Menteri Luar Negeri diumumkan bahwa Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, gitu ya. Putuslah hubungan apa kita? Hubungan hubungan luar negeri ya dengan Malaysia. Nah, ketika kita lagi konfrontasi dengan Malaysia, oke, Malaysia ternyata terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB waktu itu.
Nah, ini membuat Soekarno makin marah. Dia lagi konfrontasi sama Malaysia, Malaysia menang. Jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kalau misalnya konflik ini meluas makin besar gitu kan, udah tahulah kita kira-kira siapa yang akan menang, ya siapa yang akan di backup gitu. Nah, Soekarno marah karena masuknya Malaysia jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ya, akhirnya Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB gitu ya. Jadi Indonesia keluar dari PBB waktu itu. Apa dampaknya? Kita di blacklist dari Olimpiade waktu itu ya. Nanti saya jelaskan lagi karena di belakang. Oh, atau sekarang aja deh ya. Karena kita di blacklist waktu itu, maka Soekarno bikin bikin pertandingan pertandingan apa namanya, pertandingan saingan olimpiade ya, kita nggak ikut olimpiade, jadi kita bikin game sendiri. Kita bikin game sendiri di Indonesia namanya Ganevo. Ya, tadi kan ada Nevo nih, Nevo ya. Apa itu Ganevo? Games of New Emerging Forces. Ya, siapa negara-negara mana? Ya negara-negara Nevo yang diundang. Ya, kita bikin selenggarakan Ganevo sebagai tandingan Olimpiade gitu. Nah, untuk Ganevo ini kan butuh biaya yang banyak. Dibangunlah hotel Indonesia, dibangunlah patung Selamat Datang di Jakarta untuk menyambut para atlet ya, untuk para delegasi, untuk delegasi dibangun hotel Indonesia, dibangun kompleks perbelanjaan Sarinah, semua dibangun Soekarno untuk menunjukkan mau pamer. Oke, kalian blacklist kami bisa buat loh ya tandingannya. Oke, sukses Ganevo waktu itu, tapi kan ini memakan biaya yang banyak. Sementara waktu itu ekonomi masih kacau gitu ya, sehingga Soekarno eh, mendapat kritikan ya. Nah, pembangunan besar ini disebut juga dengan proyek mercusuar ya. Soekarno juga perintahkan bangun Monas ya, Monumen Nasional. Ini juga sebagai ajang pamer sebenarnya, ikon Indonesia. Bangun Monas, nanti kan mau datang banyak delegasi dari luar negeri, bangun gitu ya. Terus berikutnya menjadi tuan rumah Asian Games ya. Asian Games yang keberapa tuh Soekarno. Oke. Jadi Soekarno minta supaya kita tuan rumah Asian Games, ditolak waktu itu, apply lagi, ngotot, Soekarno mau menunjukkan, menjaga harga diri tentunya ya, atau mau pamer lah, mau kasih lihat kalau Indonesia itu bisa, walaupun kita sudah di blacklist. Akhirnya goal kita menjadi tuan rumah waktu itu, dengan pembangunan proyek mercusuar tadi ya, bangun sarana prasarana tentu menghabiskan uang yang sangat banyak. Soekarno juga perintahkan supaya mendirikan stasiun televisi untuk meliput kegiatan itu supaya dilihat banyak orang dan bahkan sampai ke luar negeri ya, yaitu TVRI gitu. TVRI juga waktu itu latar belakangnya sebagai ajang pamer atau untuk menjaga harga diri Indonesia gitu. Jadi ini juga mengeluarkan uang yang banyak, sehingga Soekarno banyak sekali kritikan dari ekonom. Padahal banyak orang Indonesia waktu itu yang miskin, kelaparan, kok malah bikin proyek mercusuar gitu ya. Oke, berikutnya tentang PKI. Masuknya pengaruh PKI ya. Oke, di demokrasi terpimpin inilah sebenarnya terjadi G30S 65 itu ya. Jadi memang di sini kekuasaan PKI itu sangat luas. Kita lihat di mana saja luasnya ya. Oke, kehidupan politik, TNI dan Polri disatukan menjadi ABRI. Ya, berarti masih dui fungsi ABRI. Oke, yang digagas oleh Nasution. Ya, ABRI menjadi golongan fungsional dan militer. Ya, tentang PKI. PKI menyusup ke parpol lain tentunya di luar PKI dan juga militer. Militer waktu itu ya banyak juga yang berhaluan komunis. Ya, kita tahu di awal kemerdekaan salah satu target dari RERA itu adalah menyingkirkan golongan militer yang berhaluan kiri. Ya sekarang ya nggak boleh kalau kamu komunis. Jangankan kamu, kalau opung dulu pernah terlibat dalam pemberontakan komunis, kamu nggak bisa masuk militer. Ya. Berikutnya PKI menghasut Soekarno agar melarang Manikebu. Ya, Manikebu ini akronim dari Manifesto Kebudayaan. Ya,
Mani Kebu itu sebenarnya adalah ejekan. Ejekan yang diberikan oleh kaum kiri kepada kelompok ini, ya. Kaum kiri maksudnya siapa? Jadi waktu itu konflik ideologi tidak hanya terjadi di bidang politik, tapi juga sampai ke kebudayaan, seni dan budaya, ya. Yaitu antara Mani Kebu dengan Lekra, ya. Nanti di KBM saya tanya nih, konflik antara Mani Kebu dan Lekra ini, ya. Yang tahu nanti boleh jawab, boleh di komen ataupun nanti dalam KBM. Berikutnya BTI, ya. BTI ini saya sudah singgung di Kabinet Wilopo, ya, Barisan Tani Indonesia, ya. BTI ini selalu muncul di dalam proses reformasi agraria atau pengambil alihan lahan lagi seperti di peristiwa Tanjung Morawa, ya. Di Jawa juga ada, di Simalungun juga ada, di peristiwa Bandar Betsi, ya, peristiwa Bandar Betsi. Itu. Lalu kemudian RRC, kita tahu RRC itu adalah negara komunis, menyarankan kepada Soekarno agar membentuk angkatan kelima, ya. Angkatan kelima maksudnya apa? Jadi waktu itu angkatan bersenjata waktu itu terdiri dari angkatan darat, angkatan udara, ya, angkatan laut, kepolisian, 4 kan? 4. Jadi mereka minta supaya 5, ya. Siapa itu 5? Yang kelima adalah buruh dan petani yang dipersenjatai. Bayangkan buruh dan petani dipersenjatai, jadi sama-sama punya senjata, ya. TNI AD, TNI, sorry saya bilang Angkatan Darat, AU, AL, ya, polisi bersenjata, tambah buruh dan petani. Nah, masuk akal nggak buruh dan petani dipersenjatai? Bahkan waktu itu sudah masuk senjata dari RRC, ya, masuk senjata dari RRC secara ilegal gitu, ya. Dan ini yang berhasil dicekal, berhasil di stop oleh DI Panjaitan. Nah, apakah ini menjadi salah satu alasan DI Panjaitan menjadi salah satu korban incaran dalam G30S? Kita nggak tahu, ya, karena itu masih kontroversi. Nah, di sini saran ini untungnya ditolak Soekarno. Soekarno masih agak sehat lah waktu itu, ya, sehat pikirannya lah saya bilang. Dia bilang nggak mungkin buruh dan petani dipersenjatai. Ya, dari jumlah ya di mana-mana ya banyakkan petani dan buruh dibandingkan eh, anggota militer tadi, anggota ABRI gitu, ya. Masa sih petani bersenjata, buruh bersenjata, nanti kalau ketemu polisi gimana? Maksudnya apa nih? Kenapa buruh dan petani bersenjatai? Mau apa nih? Gitu kan? Oke, dan akhirnya ditolak Soekarno, tapi sudah sempat masuk senjata dari RRC secara ilegal, ya. Berikutnya, Soekarno melakukan penyederhanaan kepartaian, ya. Jadi Soekarno waktu itu bikin syarat-syarat parpol yang rumit, yang ribet, sehingga banyak parpol yang tidak memenuhi syarat tersebut. Jadinya partainya bubar gitu, ya. Hanya partai-partai besar yang tetap bisa berdiri. Nah, ini dianggap salah satu strategi Soekarno untuk mengurangi lawan politiknya gitu. Ya, kenapa Soekarno bikin syarat yang ribet, ya, biar banyak yang gugur gitu. Kenapa dia pengen banyak yang gugur? Jadi kayak gitu kan, jadi pikiran negatif waktu itu. Nah, kalau kita flashback lagi di awal kemerdekaan, Soekarno malah bilang kan, pengen partai tunggal, yaitu PNI. Syahrir yang nggak mau, oh nggak boleh partai tunggal, kita harus multi partai gitu, ya. Lalu kemudian 60, Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Soekarno. Ya, oke. Ini kenapa dibubarkan? Yang tahu boleh nanti dijawab di komen, ya. Berikutnya tentang Manipul Usdek, tadi saya sudah singgung, ya, yaitu arah politik Indonesia yang ditetapkan menjadi GBHN. Oke. Lalu kemudian adanya TAP MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963. Ini adalah tentang, ya, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini dilihat dari ininya, ya, dari TAP MPRS, berarti yang ngeluarin MPRS. Kita sudah tahu tadi, ya, kalau MPRS itu disetir sama Soekarno, ya. Jadi keluarlah TAP MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Luar biasa, ya. Presiden seumur hidup. Itulah. Berikutnya, oke, ini dia tadi
28 September 50 masuk PBB, ya, ini di demokrasi liberal. Januari 65 keluar dari PBB, tadi berkenaan dengan Malaysia, masuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Baru nanti 28 September 66, ini sudah masanya Pak Harto, ya, September 66, Indonesia masuk lagi ke dalam PBB, gitu, ya. Dan pada masa itu kita jadi condong ke blok barat. Ya. Oke, berikutnya tentang pembebasan Irian Barat. Kita tahu dalam demokrasi liberal, agenda di setiap kabinet selalu ada upaya pembebasan Irian Barat. Awal-awalnya masih upaya diplomasi, perundingan, ya. Lama-kelamaan nanti kita mulai masuk ke upaya yang agak keras, ya, tentang pembatalan VNEC, pembatalan KMB, ya. Oke. Di sini dikatakan sudah dilakukan upaya diplomasi, namun tidak ada itikat baik dari Belanda, ya. Dia tidak mau menjalankan kesepakatan dalam KMB tentang Irian Barat, yaitu setahun, ya, setahun setelah KMB 49, berarti harusnya tahun 50, ya, tapi ternyata tidak ada itikat baik setelah diplomasi dilakukan. Maka dilakukan Indonesia lah satu pembatalan Uni Indonesia Belanda tahun 56 sudah dibahas. Lalu berikutnya 13 Mei pembatalan hasil KMB sudah dibahas juga. 17 Agustus 56 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat. 5 Desember 57 Indonesia melarang semua film berbahasa Belanda di Indonesia, ya, untuk diputar. Pesawat Belanda juga dilarang lewat melintas dari Indonesia, gitu, ya. Berikutnya, pengambil alihan modal Belanda di Indonesia. Kita tahu kemarin mereka harus menjual, ya, para pengusaha Belanda harus menjual perusahaan-perusahaannya. 19 Februari 58 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 17 Agustus 60 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Berikutnya menasionalisasi, ya, 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia. Artinya ditarik menjadi milik Indonesia, ya. Oke, itu dia di upaya-upaya mulai dari demokrasi liberal, ya, atau kita katakan dari pasca KMB. Berikutnya kita siap-siap untuk konfrontasi atau untuk upaya militer, ya. Nah, waktu itu Soekarno memberikan perintah Trikomando Rakyat, ya, 3 komando rakyat. 1, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3, bersiap-siap untuk mobilisasi. Ya, ini sudah ada perintah. Siap-siap untuk mobilisasi, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Berarti seperti apa ya? Kasih kode kita mau perang nih, ya. Oke. Tindak lanjut, ya, tindak lanjut dari Trikora itu tahun 62 dibentuk Komando Mandala dipimpin oleh Maijen Soeharto. Tadi kalau di Kora itu Komando Siaga dipimpin oleh Marsikal Umardani, ya. 15 Januari 62 terjadi pertempuran di Laut Arafuru, ya. Di situ gugur Komodor Yosudarso dan Kapten Wiranto, ya. Mereka tenggelam bersama kapal RI Macan Tutul. Oke. Nah, di sini sebenarnya waktu kita mau konfrontasi ini, mau pembebasan Irian Barat, Indonesia sudah mencoba melobi Amerika. Ya, Indonesia mencoba melobi Amerika supaya kita dapat bantuan persenjataan, ya, untuk melawan Belanda, karena Indonesia ya nggak punya lah, ya, senjata yang canggih atau terlengkap waktu itu yang siap untuk melawan Belanda. Karena Amerika tidak menyambut baik, ya, karena pada masa Soekarno juga kita agak jauh ya dari Amerika, kita condong ke blok timur, artinya di sini Amerika memusuhi kita. Maka waktu itu Nasution bertemu dengan ke Uni Soviet, ya. Uni Soviet, dia melobi Uni Soviet, akhirnya Uni Soviet menyanggupi, mereka memberikan bantuan untuk Indonesia, ya, konfrontasi dengan Belanda, ya. Salah satu yang terkenal tuh ini KRI Irian. KRI Irian ini adalah kapal perang tercanggih pada masa itu, ya. Asia yang punya cuma Indonesia pada masa itu. Oke. Jadi waktu Indonesia punya KRI Irian itu
negara-negara lain takut. Ya, ini kapal limited edition waktu Perang Dingin. Jadi salah satu ciri Perang Dingin itu adalah lomba kecanggihan teknologi, baik teknologi luar angkasa maupun militer ya. Jadi kapal ini sampai ke Indonesia dikasih nama KRI Irian karena ditujukan untuk pembebasan Irian Barat. Waktu kita punya ini banyak negara-negara yang takut sama Indonesia. Ya, kenapa ini kapal tercanggih waktu itu, kapal perang tercanggih. Cuman ya kalau dibawa ke sekarang ya sudah ketinggalan zaman gitu ya, sudah nggak kurang canggih lagi ya. Ini dia spesifikasi dari KRI Rian. Oke, inilah dia kira-kira. Berikutnya ya, setelah kita berantem, setelah konfrontasi militer dipimpin oleh Soeharto, oke, akhirnya terjadilah kesepakatan. Akhirnya bisa lah duduk di meja runding. Kalau sebelumnya kita berunding sama Belanda, Belanda nggak pernah mau, Belanda tidak pernah menyetujui, ya, tidak pernah mau membebaskan Irian Barat, ya. Akhirnya setelah perang besar, oke, 19 Agustus 62 akhirnya terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Belanda di markas PBB. Akhirnya kita bisa duduk bersama setelah sebelumnya selalu gagal. Ya, kesepakatannya satu akan dibentuk UNTEA, United Nations Treaty Executive Authority, ya, yang mana pasukan UNTEA ini harus tiba di Irian Barat 1 Oktober. Jadi badan PBB. Kalau waktu agresi militer kan ada UNCI, ya, ada KTN. Nah, kalau untuk Irian Barat ada UNTEA, ya. Dan UNTEA itu memakai tenaga Indonesia. Nah, di sini kan sudah nampak kalau UNTEA ini kayaknya ya pro sama Indonesia. Kayaknya hasil kesepakatan di markas PBB itu condong kepada Indonesia. Kenapa? Dibilang UNTEA akan menggunakan tenaga Indonesia. Ya. Berikutnya, pasukan RI yang di Irian Barat tetap di sana, tidak disuruh angkat kaki. Pasukan RI tetap di Irian Barat. Sementara pasukan Belanda berangsur-angsur harus dikembalikan, harus pulang angkat kaki dari Irian Barat. Ini kan sudah menunjukkan kemenangan sebenarnya ya secara diplomasi. Ya. Lalu kemudian 31 Desember 62 bendera RI berkibar di samping bendera PBB. Ya. Tapi ada lagi syaratnya, RI harus melaksanakan PEPERA. Ya. Apa itu PEPERA? Itu adalah singkatan dari penentuan pendapat rakyat, sejenis referendum atau plebisit, jejak pendapat. Jajak pendapat, ditanyain warganya pilih mana ikut Indonesia atau tidak, gitu ya. Akhirnya Indonesia menjalankan ini, melaksanakan PEPERA. Lihat dari tahunnya, kalau dilihat dari tahunnya 69 ini sudah masa Pak Harto ya, sudah masa Orde Baru ya. 24 Maret tata cara penyelenggaraan PEPERA, Juni 69 pemilihan anggota Dewan Musyawarah PEPERA, 4 Juli 69 pelaksanaan PEPERA ya. Hasilnya adalah mayoritas orang Irian Barat ingin masuk ke dalam Indonesia, walaupun katanya ya ada kontroversi juga. Waktu itu banyak tekanan-tekanan yang diberikan kepada orang-orang Irian Barat waktu itu dari militer ya, supaya milih masuk Indonesia. Ada juga yang bilang militer kita memberikan tekanan kepada pemimpin-pemimpin di sana, pemimpin setempat atau pemimpin organisasi seperti OPM mereka untuk pilih masuk Indonesia, kalau enggak ya mereka akan dihabisi gitu ya. Enggak ya, itulah cerita di belakang layar ya, dan hasilnya memang mereka mayoritas memilih ikut Indonesia dan akhirnya Irian Barat masuk ke Indonesia ya, menjadi provinsi di Indonesia. Oke, terlepas itu benar atau tidak, waktu itu memang pemerintah sudah berupaya untuk mempertahankan Irian Barat ini. Kalau kita lihat dari panjangnya proses mengambil alih Irian Barat, baik Belanda ya Indonesia sama-sama berkeras tidak mau melepaskan Irian Barat ya. Sama-sama mau capek, sama-sama mereka mau perang, sama-sama mereka bersikeras gitu ya. Kenapa Irian Barat? Ya, kalau Irian Barat wilayah yang tidak potensial, Irian Barat itu daerah yang miskin, nggak mungkin mereka mau sampai perang ya kan, sampai masuk ke markas PBB akhirnya berunding. Kalau misalkan Irian Barat itu tidak
tidak ada apa-apanya gitu ya. Yang kita tahu kalau di sana itu ya kayak tambang emas gitu. Berikutnya tentang kehidupan ekonomi, itu tadi politik ya. Politik, panjang sekali politik, ekonomi nggak panjang. Ekonomi terpimpin sesuai dengan USDEK, ekonomi terpimpin. Artinya apa? Terpusat, diatur oleh presiden, oleh pemerintah ya. Yang kita tahu Soekarno itu bukan ekonom ya, dia yang ngatur semuanya, tentu tidak baik ya. Ekonom saja yang menjalankan perekonomian belum tentu hasilnya maksimal, apalagi yang bukan ekonom, yang tidak bidangnya gitu. Lalu kemudian Soekarno pada masa kehidupan ekonomi dilakukan devaluasi rupiah ya, yang 1000 jadi 100, 500 jadi 50. Lalu menekan laju inflasi dengan cara apa? Satu, mengurangi jumlah uang yang beredar. Kita tahu kalau banyak uang beredar maka terjadi inflasi. Ya. Yang kedua, melakukan likuiditas di semua sektor. Yang ketiga, pengawasan anggaran belanja. Ya, pengawasan anggaran belanja sendirinya Soekarno itu belanja ya atau menghabiskan uang dengan proyek mercusuarnya ya. Lalu kemudian melaksanakan pembangunan nasional ya, pembangunan di mana-mana, contoh kayak pembangunan jembatan Ampera di Palembang itu termasuk proyek mau pamer juga sebenarnya ya. Pembangunan proyek-proyek besar raksasa monumental itu masuk ke proyek mercusuar namanya ya. Tapi tidak sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Soekarno cuma pengen supaya harga diri Indonesia nggak diinjak-injak, supaya Indonesia nggak dianggap remeh. Ya, ekonom bilang, duit dari mana? Tengok rakyatmu banyak nggak makan, gitu. Soekarno malah balas, gitu. Tidak cukupkah kalian selama dijajah Belanda dikatakan bangsa yang bodoh, bangsa yang miskin, bangsa yang malas? Ini saatnya membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang kaya, gitu ya. Jadi baik Soekarno maupun ekonom ya punya sudut pandang masing-masing gitu ya. Lalu berikutnya meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Itu dia untuk ekonomi. Nah, lanjut ke politik. Januari 66 ada demonstrasi mahasiswa ya. Demonstrasi mahasiswa yang menuntut Tritura, tuntutan rakyat. Silakan kamu cari apa yang 3 ini. Oke. Jadi gerakan mahasiswa 66 ini itu sangat fenomenal ya. Jelas tujuannya, jelas arahnya. Jadi kedepannya gerakan-gerakan mahasiswa banyak yang mengacu kepada 66 ini. Tidak seperti mahasiswa sekarang, demo asal demo, nggak tahu agendanya apa, nggak tahu apa yang sedang dituntut gitu kan, banyak yang sekarang. Yang demonstrasi 66 ini bagus ya, bagus, jelas, terarah dan berhasil. Oke. Tritura 3 tuntutan rakyat ya. 21 Februari 66 ya untuk memenuhi salah satu tuntutan mahasiswa tersebut, Tritura tersebut, Soekarno mereshuffle kabinet ya. Mereshuffle kabinet, ternyata anggota kabinetnya itu masih banyak anggota PKI atau masih banyak simpatisan PKI, dan ini masih mengecewakan mahasiswa. Mahasiswa maunya itu tidak ada lagi yang berbau PKI dalam kabinet gitu ya. Dilihat padahal Soekarno udah bilang ini kabinet yang dibentuk Soekarno yang dari reshuffle dikasih nama Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan ya, atau Kabinet Dwi Kora 2 dikasih nama yang disempurnakan karena sudah diperbaiki untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Mahasiswa menilai aduh masih banyak orang PKI-nya. Akhirnya mahasiswa demo kembali. Ya, demo kembali. Nah, menteri-menteri yang tadi yang baru di reshuffle tadi, menteri-menteri baru itu kan mau dilantik. Ya. Nah, waktu mau pelantikan menteri-menteri ini, mahasiswa kan masih kecewa sama hasil perombakan kabinet. Akhirnya mahasiswa memboikot pelantikan menteri ini di istana, akhirnya rusuh, ya. Karena rusuh maka Soekarno diamankan. Soekarno diamankan, dibawalah dia ke Istana Bogor, dibawa ke Istana Bogor pakai helikopter, ya. Oke, nah di Istana Bogor inilah terjadi yang ya masih kontroversi juga. G30S masih kontroversi, ini juga kontroversi. Apa yang terjadi di Istana Bogor? Jadi di Istana Bogor ada penyerahan surat Super Semar
Ya, Super Semar itu juga masih kontroversi. Kontroversinya siapa? Satu, siapa yang terbitkan Super Semar? Yang kedua, berapa orang yang datang? 3 orang kah? 4 orang kah? Ya, ada yang bilang 3 orang tentara, ada yang bilang 4 orang tentara. Ya, berikutnya siapa sebenarnya yang mengeluarkan Super Semar? Ada 3 versi nih, ya. Satu, Super Semar versi Puspen AD. Ya, yang kedua versi Sekretariat Negara, yang ketiga versi Akademi Kebangsaan. Oke, jadi siapa sebenarnya yang menerbitkan? Contoh kalau surat resmi, itu pasti ada kop surat, ya, ada kepala surat gitu. Ya, dilihat ada yang mengatakan bahwa kepala surat Super Semar itu Angkatan Darat gitu. Ya. Kalau Angkatan Darat berarti kan bukan dari Soekarno Super Semar. Berikutnya dalam penandatanganan Super Semar katanya Soekarno ditodong oleh pistol ya. Todong pistol. Jadi Soekarno terpaksa tanda tangan, begitulah. Kita nggak tahu, makanya masih kontroversi ya. Oke, untuk lebih lanjut, apakah Super Semar ini benar-benar ada atau tidak, ya? Atau hanya akal-akalan atau gimana? Silakan kamu tonton video di tautan ini, di link ini ya, gitu, supaya kita lebih dalam tentang Super Semar. Ini dia versi Angkatan Darat, ya, yang kanan, kiri, kanan, yang ini ketiga versi Akademi Kebangsaan. Jadi ada yang bilang Super Semar itu 2 lembar, ada yang bilang 1 lembar. Nah, ketiga-tiganya ini disimpan di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI. Tiga-tiganya sudah diteliti dan tiga-tiganya dinyatakan palsu. Ya, palsu. Yang asli di mana nggak tahu. Ada nggak yang aslinya atau nggak ada sebenarnya, kita nggak tahu. Yang penting masih kontroversi dan ternyata Super Semar memang berhasil ya menggulingkan rezim Orde Lama dan menaikkan Pak Harto, Orde Baru waktu itu. Ada atau enggak? Kita nggak tahu, kontroversi. Ya, tapi akhirnya berubahlah rezim waktu itu. Nah, masuk kita ke akhir demokrasi terpimpin. Sebelum berakhirnya demokrasi terpimpin ya. Ini kronologinya. Sidang Umum MPRS 66 meminta Presiden memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang dilakukan, khususnya masalah G30S. G30S 65 kita sudah singgung, ya. Kita sudah singgung di gerakan separatis. Ini juga salah satu yang membuat mahasiswa demo Tritura, dan mereka menuntut komunis itu dibersihkan dari kabinet, tidak ada dari kabinet. Ya, MPRS minta Pak Karno tolong tanggung jawabkan pidato pertanggungjawaban. Biasa kan gitu pemimpin harus pidato pertanggungjawaban. Sama kayak OSIS juga di akhir masa kekuasaannya harus pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban ini bisa diterima, bisa ditolak gitu ya. Khususnya masalah G30S65 yang menewaskan petinggi-petinggi militer kita waktu itu, yang masih kontroversi juga siapa pelakunya. Akhirnya Soekarno pidato, ya, judul pidatonya Nawaksara. Nawaksara ini ya ditolak juga, ditolak oleh MPR. Dengan demikian ditolak ya, berarti pertanggungjawaban Soekarno dianggap nggak jelas gitu ya. 3 Februari 67 DPR GR menganjurkan, DPR GR ya, DPR yang dibentuk Soekarno itu ya, agar dilaksanakan sidang istimewa MPRS. Kalau sidang istimewa itu dadakan. Sidang istimewa, ada sesuatu yang urgent maka dilaksanakan sidang istimewa. 20 Februari 67 ya, masa pemerintahan Soekarno berubah menjadi Soeharto, masa pemerintahan Soeharto melalui TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 67. Jadi secara resmi sebenarnya 67 ya. 67 pelantikan Pak Harto itu ya, tapi secara de facto 66 pasca Super Semar itu Pak Harto sudah berkuasa gitu ya. Pengukuhan pengemban Super Semar berdasarkan TAP MPRS nomor 4 garing MPRS garis 66 ya. Oke, lalu berikutnya pelarangan komunisme garing Marxisme Leninisme di Indonesia berdasarkan TAP MPRS nomor 25 garing MPRS garing 66 ya. Sampai saat ini komunis, Marxisme, Leninisme dilarang di Indonesia begitu ya. Dengan keluarnya beberapa TAP MPRS ini, pengemban Super Semar sudah diangkat ya, lalu 67 Soekarno sudah diturunkan oleh
MPRS waktu itu, maka ya berakhirlah Orde Lama, ya berakhirlah demokrasi terpimpin, ya. Itulah materi yang saya jelaskan tentang kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nanti lebih lengkapnya boleh kita diskusi dalam KBM reguler maupun kamu boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Semangat, tetap sehat selalu, dan tetap mencintai sejarah. Terima kasih.